Senang sekali saya ada di sini. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaannya dalam hidup saya luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala yang dalam perjalanan dari Banyuwangi karena harus pelayanan, dan Ibu Gembala Tante, terima kasih banyak sudah kesempatan untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tepuk tangan bukan tim Present Worship sekali lagi. Orangnya nggak ada di situ, ya luar biasa kita dibawa dalam penyembahan. Dari Present Worship adalah setengah dari ibadah kita adalah pujian penyembahan, dan mereka harus benar-benar kita doakan. Saudara Awen, mereka melayani di altar untuk membawa kita, memimpin kita dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nama saya Christine. Saya istri seorang gembala sidang, namanya Agustiawan Silaban, yang 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 4 tahun yang lalu mungkin pernah melayani di sini di ibadah tengah minggu. Itu hari Selasa atau hari Rabu, hari Kamis. Ya. Jadi 4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi suami saya merintis gereja sudah 12 tahun, sekarang usianya 12 tahun gereja itu. 2013 di Bangka Belitung, di kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu tahu kasus 300 triliun? Itu saya ada di sana. Ya, timah itu, kasus timah. Nah, saya tinggal di sana di Pangkal Pinang. 2013 suami saya, waktu itu kami belum menikah, merintis gereja di kota Pangkal Pinang. 2016 kami menikah di GUP Tanggul, diberkati oleh Bapak Gembala kita Om Paulus. Lalu saya ikut ke Bangka 2016, jadi sudah 9 tahun di sana ya, pekerjaan Tuhan sudah 12 tahun. Pagi hari ini saya dengan seorang teman, adik lah ya, namanya Dokter Geta. Boleh berdiri Geta? Iya, ini namanya Dokter Geta saya panggil. Beliau kerja sekarang intens di Jember Klinik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18 bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Waktu saya baca betapa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada loh Tuhan yang setianya seperti Tuhan kita. Ya, jadi dan sabarnya seperti Tuhan kita. Saya highlight atau garis besari itu ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Bapak Saudara, Tuhan itu tidak mau ada orang yang mati. Jadi neraka itu bukan untuk saya dan saudara dan semua orang di dunia ini. Tuhan tidak ciptakan neraka untuk manusia ciptaannya. Neraka itu untuk iblis, untuk setan, bukan untuk saya dan saudara dan orang-orang yang di luar sana. Tuhan sayang kepada kita dan tidak ingin kita binasa. Tuhan ingin kita itu selamat, tidak hanya kita, semua orang. Makanya Tuhan sabar sekali, waktunya kayak lama banget gak datang. Gereja kita punya 4 pilar ini, saudara. Gereja Sidang Jemaat Allah punya 4 pengajaran atau 4
topik yang menjadi pilar itu penopang ajaran kita. Yang pertama, Yesus Kristus itu juru selamat. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyembuh. Itu bagian yang kedua. Jadi Tuhan kita itu tidak hanya menyelamatkan, tapi menyembuhkan sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, seperti itu ya. Jadi dia menyembuhkan. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pembaptis Roh Kudus. Dan sudah terjadi peristiwa Pentakosta, murid-murid di atas loteng Yerusalem kumpul, turunlah Roh Kudus, mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Sampai hari ini masih terjadi, amin. 1, 2, 3, Yesus juru selamat, Yesus penyembuh, Yesus Tuhan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus, itu sudah terjadi. Yang keempat, Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Sudah terjadikah yang keempat ini? Belum ya? Belum. Kalau sudah, kita nggak ada di sini, saudara. Kita sudah nggak ada di sini. Dunia ini udah lenyap ya, saudara, dengan segala kefasikannya. Kalau Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Pertama kali sebagai bayi. Kelak ketika datang dia yang kedua kali, enggak lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja dan Hakim atas manusia. Pasti datang, tapi waktunya nggak tahu, tapi pasti datang. Nah, ini jadi masalah bagi kebanyakan waktu itu gereja saat itu, jemaat saat itu mulai ragu. Datang nggak sih Tuhan ini? Kalau nggak datang, kalau masih lama, aku tak hidup enak-enak aja deh, tak sembarangan aja, aku sembarangan aja, aku bergaul sembarangan aja, aku sekolah sembarangan aja deh. Semakin hari dunia semakin jahat. Itu firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir kasih akan menjadi dingin, even bahkan di dalam gereja, Ya, jadi kita sudah hidup di tengah-tengah dunia yang sudah memang dari dulu banyak dosanya aja. Tapi Tuhan kita merancangkan itu selamat gitu. Sampai hari ini, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus disalibkan, mati, bangkit hari ketiga, naik ke sorga. Hari ini Roh Kudus bersama-sama dengan kita menyadarkan kita, ayo balik. Ya, karena dia setia. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu setianya luar biasa. Sekalipun kita menganggapnya Tuhan kayaknya lupa, tapi Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janji. Dan janji Tuhan itu tidak pernah jelek, selalu baik. Nah, karena Tuhan Yesus itu setia, saudara, firman Tuhan memberi kita peringatan yang pertama. 1, kita harus pegang Yesus sungguh-sungguh. Slide berikutnya. Pegang Yesus. Kalau saudara mau Tuhan datang cepat atau lambat? Yang mau Tuhan datang cepat, angkat tangannya. Gak ada. Yang angkat tangan ini biasanya udah bosan hidup, udah putus asa. Yang pengen Tuhan Yesus datangnya lambat, nanti dulu Tuhan. Gak mau Tuhan. Oh, saudara, Tuhan tuh pasti datang. Kita angkat tangan, Tuhan datang. Yang kedua, wariskan iman kita kepada Yesus kepada generasi berikutnya. Orang tua sudah mulai siapkan warisan buat anak-anaknya. Setiap generasi kita harus wajib mewariskan iman. Terakhir, apa yang harus kita lakukan karena Tuhan Yesus itu setia? Yang terakhir adalah kita harus membiarkan Roh Kudus ambil alih dalam hidup kita. Biarkan Tuhan handle hidup kita. Hari-hari ini jahat, tapi Tuhan kita tidak jahat. Amin. Hari ini banyak orang mengecewakan. Kita kecewa bisa setiap hari. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi caranya bangkit, bagi saudara. Hari-hari ini banyak orang depresi. Usaha kita, keluarga kita, suami istri kita nggak bisa handle juga. Anak-anak kita, pekerjaan kita, sekolah pendidikan kita, pasangan kita. Kadang-kadang itu sudah, aku nggak tahu lah Tuhan, nggak mau, aku nggak sanggup. Pada saat itu kita izinkan Roh Kudus ambil alih, dia bekerja. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan. Biarkan Roh Kudus ambil alih mulai hari ini.
Peganglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara bersama. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara saudara dan saya mulai hari ini sampai